Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Yaumahadi dari kelas 11 MIPA 4, absen 28 SMA Negeri 10 Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran terbuka. Daftar isi. 1. Pengertian pengangguran terbuka. 2. Penyebab pengangguran terbuka. 3. Menghitung tingkat pengangguran terbuka. 4. Dampak pengangguran terbuka. 5. Cara mengatasi pengangguran terbuka. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengangguran terbuka itu? Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Jadi, pengangguran terbuka meliputi seluruh angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan ataupun mereka yang sebelumnya sudah pernah bekerja. Contoh pengangguran terbuka yaitu generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Jadi, ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi hanya mau bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti bekerja di sektor-sektor industri modern. Jadi, biasanya untuk dapat bekerja di tempat tersebut, mereka perlu menunggu beberapa waktu. Sehingga hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan pengangguran terbuka. Selanjutnya, penyebab pengangguran terbuka. Satu, lapangan kerja yang tidak tersedia. Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi faktor utama penyebab pengangguran terbuka. Jumlah lapangan pekerjaan biasanya cenderung lebih sedikit daripada jumlah para angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga hal ini nantinya dapat menyebabkan pengangguran terbuka terus semakin bertambah. Yang kedua, tidak mau bekerja. Ada kecenderungan para angkatan kerja memiliki sifat malas, pesimis, dan mudah putus asa. Sehingga nantinya mereka lebih memilih untuk menjadi pengangguran atau menganggur dan bermalas-malasan. Yang ketiga, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan. Jadi, perusahaan cenderung menginginkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Kurangnya tingkatan pendidikan menyebabkan seseorang sulit dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah hanya dapat menjadi buruh kasar. Apabila pekerjaan kasar tidak ada dan tidak ada jiwa pengusaha, maka mereka dapat menjadi pengangguran terbuka. Selanjutnya, cara menghitung tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan rumus tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja dikali 100%. Selanjutnya, dampak pengangguran terbuka.
pendapatan nasional menurun. Salah satu komponen perhitungan pendapatan nasional adalah upah. Apabila jumlah pengangguran terbuka semakin bertambah, maka besar komponen upah akan semakin rendah atau menurun, sehingga pendapatan nasional juga ikut menurun. B. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. Karena pendapatan nasional menurun, maka pendapatan per kapita masyarakat juga ikut menurun. Semakin banyak orang yang menganggur, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh orang yang bekerja. Sehingga hal ini nantinya dapat mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat semakin rendah. C. Beban psikologis bertambah. Semakin lama seseorang menganggur, maka semakin banyak beban psikologis yang ditanggungnya. Karena secara psikologis, orang yang menganggur memiliki perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengangguran terbuka dapat menyebabkan seseorang menjadi stres berat dan pesimis. Selanjutnya, D. Kemiskinan merajalela. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti adanya kehidupan yang tidak layak, pendidikan yang minim, serta kesehatan dan gizi yang buruk. Peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Jadi, pengangguran dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga nantinya pengangguran terbuka ini dapat menyebabkan peningkatan keresahan sosial di masyarakat dan timbulnya tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran terbuka. Pertama, cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Satu, menciptakan kesempatan kerja. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran terbuka yaitu dengan menciptakan kesempatan kerja. Semakin besar lowongan pekerjaan, maka semakin besar peluang para pencari kerja mendapatkan kerja. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, yaitu usaha-usaha yang kreatif dan inovatif, atau dengan membuat bisnis-bisnis online. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja. Jadi, pelatihan untuk tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Cara ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga nantinya mereka tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja yang tersedia, tetapi mereka dapat menciptakan kesempatan kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntunan dunia industri dan usaha. Jadi, cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non-formal, memperbaiki isi kurikulum, memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu, serta perbaikan kesehatan dan gizi. Sehingga nantinya tenaga kerja dapat bersaing di pasar tenaga kerja dunia internasional. Yang terakhir, memberi kesempatan kerja ke luar negeri.
yaitu dengan penyaluran TKI ke luar negeri. Sehingga nantinya para tenaga kerja memiliki kesempatan kerja yang lebih luas. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber materi yang saya paparkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.